Kembali lagi sama host di channel ini, aku Satria. Tahun 2021 kayak belum genap 1 bulan, tapi udah banyak atau beberapa berita yang lumayan memilukan, terus juga menimpa saudara-saudara kita. Di antaranya kemarin 9 Januari pesawat Sriwijaya Air jatuh di Kepulauan Seribu. Di hari yang sama, sore harinya terjadi longsor di daerah Sumedang. Nah, di mana dari berita yang aku cari, sementara tanggal 14 Januari itu 24 orang meninggal dunia dan sekitar 16 orang lainnya masih dicari. Rabu 12 Januari banjir di Kalimantan Selatan, sekitar 21.000 jiwa terdampak. 14 Januari di Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat, terjadi gempa yang mana sejauh ini 42 orang meninggal. Dan corona pada hari Jumat 15 Januari, kasus positif baru mencatat rekor terbarunya sekitar 12.818 kasus. Dan Sabtu 16 Januari, di mana hari ini video ini di-shoot, beberapa jam sebelumnya ada berita kalau gempa di daerah Lampung. Terus juga Gunung Semeru tadi sore meletus, Gunung Merapi saat ini erupsi. Bela sungkawa sedalam-dalamnya aku sampaikan kepada saudara-saudara kita yang terdampak beberapa kejadian memilukan yang tadi sudah tak sebutkan satu persatu. Terus kita nih sebagai saudara sebangsa dan setanah air, bagi kawan-kawan kita yang sedang tertimpa musibah, langkah apa atau upaya apa sih yang harusnya kita lakukan? Nah, yang pertama itu tentu saja kita sebisa mungkin menyebarkan energi positif kepada saudara-saudara kita yang terdampak, baik yang mungkin memiliki materi, kemudian yang lebih mampu bisa untuk berdonasi baik secara materi ataupun kebutuhan lain yang bisa membantu meringankan beban saudara kita. Dan perlu tak ingatkan ke teman-teman sekalian, jadi beberapa kali aku baca di komen-komen postingan-postingan seputar berita tadi, itu banyak komen yang bilang kalau wah ini tanda-tanda kiamat, wah ini tanda-tanda Indonesia bla bla bla, wah ini tanda-tanda akhir zaman, selanjutnya apa lagi. Nah, aku agak heran sih sama orang-orang kayak gini. Maksudnya itu, kalau seumpama kita nggak bisa menyebarkan informasi positif atau paling nggak itu support dikit ke teman-teman kita, setidaknya diam gitu loh. Jangan, coba bayangkan seumpama ada saudara kita yang sedang kesusahan, terus membaca komentar saudaranya di daerah lain yang bilang kalau wah ini bla, ini A, ini B, yang mana psikis mereka itu sudah jatuh gitu loh. Kalau bisa apa yang mereka baca itu yang membangun mental mereka, jangan sampai
mereka membaca berita kemudian komentar-komentarnya kayak gitu. Cobalah kita berpikir juga psikis mereka, jangan egois, kita mau apa kita nggak mikir dulu dampaknya. Ya itu paling nggak itu kita support mereka. Jangan kalau komentar-komentar kayak tadi itu cukup simpan di dalam diri kita masing-masing, jangan sampai komentar pesimis tadi terbaca oleh saudara kita yang sedang kesusahan. Yang kedua, kita bisa membekali diri kita dengan informasi-informasi seputar bencana alam, contohnya banjir, kebakaran, mungkin gunung meletus, gempa bumi, yang mungkin nanti kita kan semua nggak kepingin, tapi nggak ada salahnya untuk memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan tentang penanggulangan bencana ataupun langkah-langkah untuk menyelamatkan diri. Dan dalam poin ini kita juga bisa mencari informasi tentang hotline kayak telepon polisi di 110, terus ambulan di 118, pemadam kebakaran di 113, search and rescue atau SAR di 115, dan mungkin hotline lain yang sifatnya untuk berjaga-jaga. Dan poin ketiga, ini juga penting, jangan keluar rumah kalau tidak mendesak. Sudah menjadi kewajiban bagi kita kalau mau bela negara atau kalau mau berbakti kepada negara ini untuk andil, untuk ikut serta dalam upaya memutus rantai penyebaran COVID-19. Beneran rek, wis kalau nggak penting-penting amat jangan keluar rumah, wis lah. Ataupun kalau sumpama mendesak, tolong tetap atuhi protokol kesehatan, bawa hand sanitizer, dan kalian sudah paham lah tentang apa-apa saja yang harus dilakukan selama pandemi. Dan poin yang keempat yang berhubungan sama poin pertama tadi, gunakan sosmed kita untuk menyebarkan hal-hal kebaikan, untuk support teman-teman kita, untuk mengajak teman-teman lainnya berdonasi, untuk menyebarkan informasi-informasi yang sifatnya membangun, yang memberikan wawasan tentang mungkin hal-hal apa saja yang perlu disiapkan atau yang perlu dilakukan apabila terjadi peristiwa A, B, C. Nah, itu mungkin bisa lebih kita tingkatkan untuk memberikan konten-konten informatif di sosial media kita. Dan yang terakhir tentunya gak kalah penting, kita semua harus tetap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita mengharap teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mungkin sedang ditimpa kesusahan, kemalangan, segera ditolong, dikuatkan, kemudian diberikan ketabahan supaya bisa melalui cobaan ini dengan secepat mungkin pulih. Selain itu kita juga bisa memohon keselamatan untuk diri kita masing-masing, untuk keselamatan keluarga kita. Semaksimal mungkin kita berikhtiar dan berdoa semoga semuanya bisa terlalui, bisa kembali normal seperti biasanya. Nah, kesimpulan di video kali ini, jadi kita tuh gak ada yang merencanakan, yang mau, bahkan yang siap untuk menerima kemalangan atau cobaan dan lain-lainnya yang sudah terjadi di 2021 ini. Tapi sudah tugas kita untuk saling support, untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak. Dan juga seharusnya di waktu badai seperti ini kita tetap berpegangan erat, saling bahu-membahu,
supaya saudara-saudara kita itu tidak merasa sendiri, dan tentu saja mereka bisa kembali pulih secara mental agar bisa melanjutkan mimpi mereka, bisa melanjutkan kehidupan mereka seperti semula. Dan untuk saudara-saudaraku sekalian, dimanapun kalian berada yang mungkin merasakan kemalangan, kami di sini akan selalu berdoa dan membantu semaksimal mungkin yang kami bisa. Jangan pernah kalian merasa sendiri. Kami di sini selalu ada untuk kalian. Tetap yakin bahwa Tuhan itu selalu memberikan pertolongan. Entah dari manapun datangnya itu pasti ada pertolongan, dan di balik kesusahan itu pasti ada kemudahan. Oke, mungkin sekian video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kedepannya 2021 semakin banyak kabar-kabar baik. Ya, semoga cukup sampai sini saja kabar-kabar seperti ini muncul. Terima kasih yang sudah menonton. Dadah.